Maria. Wapres kena marah sama emak-emak Papua. Jangan kerja keluar masuk pasar aja. Aduh ampun negeri. Yang itu Bu, itu Wapres tercerdas. Kecerdasannya katanya melebihi Bung Hatta. Ya main-main. Kalian ya macam-macam. Kalau komentar yang baik. Hormati. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Tangi. Wong lanang klimbruk kaya jemuran ragaring. Iki lho jam pira delo entuk sering ngene wis dukur lho. Tak goyang banyu sak jebur. Nang tangi. Dadi wong lanang ora pantes blas didelok. Ya guys, tentunya ini semakin sangat memalukan. Sebagai Wapres tidak mempunyai harga diri sama sekali. Tidak hanya satu kali atau dua kali, sekarang lagi dan lagi mendapatkan penolakan dari warga Papua setelah mendapatkan penolakan dari warga Bali. Karena Wapres ini dianggap sebagai wakil presiden yang tidak berguna sama sekali dan hanya menjadi beban bagi negara dan menjadi beban bagi rakyat Indonesia. Bisanya hanya belusukan dan pencitraan, dan tentunya apa yang menjadi janjinya tidak bisa direalisasikan sama sekali. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu baiknya langsung saja kita simak dulu atau kita lanjut dulu bagaimana komentar-komentar yang sangat luar biasa dari netizen untuk Mas Wapres. Saking paniknya Mas Gibran Raka Buming Raka langsung mengundang menyewa 3 pengacara sekaligus. Masya Allah. Nampak kali paniknya guys. Kemarin awalnya beliau menggunakan pengacara negara. Rupanya pengacara negara ini hilang otaknya kan. Karena nih yang ngajak presiden ini katanya. Lupa dia kan kalau yang digugat ini bukan presiden tapi oknum. Maka Pak Subhan yang paham hukum, dia pengacara yang tua, yang senior, langsung menunda gitu. Maka sekarang lucu ya Allah, mudahkanlah ya Allah. Men, lu sering denger gak istilah Wapres terbaik sepanjang masa? Pasti denger kan? Sementara Wapresnya baru ngejabat Wapres 11 bulan 1 hari. Per hari ini nih, iya kan? Cuma begini, kan harus ada indikatornya, alasannya kenapa dia disebut sebagai Wapres terbaik sepanjang masa, iya kan? Kalau kayak dia nggak bisa nunjukin indikator atau alasannya gitu, prestasi gitu, maka begini. Kalau tuh Wapres berak, tai ini disodorin ke tuh orang, gue yakin dia akan mengatakan begini juga, bahwa ini tai terbaik sepanjang masa. Bener gak men? Guys, kalian tahu nggak ada seorang pria yang menyebutkan 5 pekerjaan yang cocok buat Wapres Gibran? Kita simak baik-baik ya, apa pekerjaannya. Akan ada 5 tugas strategis bagi Gibran dalam pemerintah nanti. Anda tahu? Apa tuh? 1, menurut saya, gunting pita, Bung. Ya, disuruh meresmikan ya? Suruh meresmikan. Oke. Kedua, pukul gong. Meresmikan lagi? Meresmikan lagi. Ketiga itu, kalau di Jawa ada pecahkan kendi. Lagi-lagi meresmikan. Keempat, kira-kira melepas burung ke udara. Oke. Dan kelima, melepas balon ke udara. Setelah Budi Ari Ketumprojo dipecat atau dibuang dari Kabinet Merah Putih, tidak lagi menjadi menteri, tiba-tiba beberapa hari setelahnya, Bara JP, relawan Bara JP membuat sebuah acara yang
nggak terlalu jelas sebenarnya itu acara apa dan bagaimana. Tapi intinya di acara tersebut muncul satu statement dari Bara JP bahwa Bara JP relawan Jokowi mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Wah, ini beritanya ada di segelintir media-media besar atau media mainstream di Indonesia. Tapi itu tidak berhasil memancing keributan, itu tidak berhasil membuat elit politik ikut berkomentar. Semuanya diam gitu, kayak anyep aja gitu. Sehingga acara yang digelar oleh Bara JP yang cukup besar, ya miliaran rupiah lah itu habisnya. Udah ngundang wartawan, udah placement di mana-mana gitu kan. Tapi ini tidak berhasil membuat para elit politik kita itu menanggapi apa yang disampaikan oleh Bara JP terkait usulan Prabowo Gibran 2 periode atau dukungan kepada Prabowo dan Gibran. Semuanya sepi, bahkan Demokrat yang biasanya agak-agak cerewet gitu ya, agak responsif kalau menanggapi sikap-sikap pro Jokowi atau relawannya gitu ya. Ini sekarang diem aja, semuanya anyep gitu. Dan ya mungkin mereka melihat bahwa Bara JP ini apa gitu, ya relawan kan. Bara JP itu kan JP-nya itu kan Jokowi presiden gitu kan. Ini sekarang kan Jokowi udah nggak presiden, ngapain dia muncul lagi gitu kan. Apakah mereka merasa bahwa Pak Jokowi masih jadi presiden? Nggak ngerti gitu. Jadi ya itulah mungkin yang membuat para elit kita jadi diem aja gitu ya, senyap. Ya, usulan 2 periode Prabowo Gibran tidak direspon sama sekali setelah Bara JP yang muncul. Kalau seandainya Budi Ari yang bicara, mungkin akan mendapatkan respon dari pejabat-pejabat di istana setidaknya atau di anggota-anggota DPR gitu ya. Tapi Bara JP yang menyampaikan itu nggak ada efeknya, nggak bergeming semuanya gitu ya. Dan gara-gara ini gitu ya, gara-gara agenda yang gagal atau pancingan yang tidak berhasil memunculkan satu diskusi baru di kancah politik nasional, hari ini Pak Jokowi memimpin langsung isu ini gitu ya. Jokowi akhirnya menyampaikan secara terbuka di media hari ini bahwa dirinya bersama relawan katanya itu memang mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Jadi yang sebelumnya cuma Bara JP yang muncul, Jokowi nggak ada pernyataan apa-apa. Hari ini karena itu tidak berhasil, Jokowi sendiri yang turun gunung dan memberikan pernyataan Prabowo Gibran 2 periode. Nah, ya kita tinggal lihat saja gitu, apakah ini akan direspon sama elit atau akan kembali anyep seperti sebelumnya dan tidak direspon sama sekali oleh siapapun gitu. Dan saya kemudian coba memahami kenapa Jokowi hari ini tiba-tiba bicara seperti itu. Kenapa relawan Bara JP tiba-tiba berbicara seperti itu setelah Budi Ari atau Ketum Projo tidak lagi menjadi menteri. Ini ada faktor politik apa yang melatar belakangi atau mendorong mereka untuk menyampaikan hal yang serupa. Dari analisa saya, kayaknya Pak Jokowi memang harus mengatakan itu sekarang karena pengaruhnya itu sudah sangat jauh sekali berkurang. Tapi komitmen di tahun 2029 sampai sekarang itu masih belum ada, belum jelas tuh. Jangankan Pak Prabowo gitu ya, ketum-ketum partai sebelumnya yang wah Jokowi banget, yang katanya memberikan karpet kuning, karpet biru gitu ya, yang Jokowi katanya sudah menjadi bagian dari keluarga tersebut gitu ya. Tapi kan partai-partai itu hari ini ya itu juga nggak ngapa-ngapain gitu, kayak nggak kenal aja, tiba-tiba asing gitu kan. Itu mirip mantan kalian yang sebelumnya sudah sangat dekat sekali terus kemudian putus dan ketemu lagi ya kayak nggak kenal, kayak orang baru. Itulah Jokowi dan partai-partai Kim hari ini yang terlihat ya nggak saling kenal. Selain itu, ini nampaknya juga ada sisi-sisi kepanikan dari geng Solo atau kubu Jokowi gitu, karena beberapa orang dari pentolan-pentolan mereka itu sudah nggak berkutik gitu. Noel misalkan sudah dipenjara, Sylvester masih buronan sampai sekarang nggak berani muncul di media. Kan? Ya Budi Ari sudah dipecat, kemarin Hasan Nasbi juga dipecat, diganti. Mungkin ya selanjutnya yang akan diganti itu adalah Kapolri. Nama-nama inisial orang-orang yang diajukan, yang coba diusulkan itu sudah beredar di mana-mana. Dan saya ya sudah sangat yakin bahwa Kapolri pasti akan diganti tahun ini, tahun 2025. Jadi sebelum Pak Kapolri diganti, nampaknya Pak Jokowi ingin memainkan kartu terakhirnya supaya di tahun 2029 ini setidaknya ada ikatan politik lah gitu, atau ada kepastian soal nasib Gibran ini mau diapain.